Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita awali saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa atas kasih setiamu dan rahmatmu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menemani kami, menjagai kami sepanjang malam kami beristirahat. Bapa, biarlah kiranya pada hari ini ya Bapa, sebelum kami mau mengawali aktivitas kami, biarlah kiranya kami mau bersekutu bersama saudara-saudari kami terkasih Bapa untuk kami berdoa, untuk kami memuji dan memuliakan namamu, hingga pada akhirnya kami akan menerima santapan rohani daripadamu, sehingga sepanjang hari ini Engkau mampukan kami, untuk kami tetap berjalan di jalanmu dan mengasihimu ya Bapa. Mampukanlah kami ya Bapa dengan roh kudusmu saat ini. Bapa, ini kami ya Bapa, beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami siap Bapa, Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau awali saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau melantunkan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa, ajarilah kami ya Bapa, untuk kami tidak fokus terhadap masalah kami. Ajarilah kami ya Bapa, untuk kami bisa melihat sekitar kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, teman-teman kami, yang Engkau titipkan pada kami. Sehingga kami masih dapat bersyukur Bapa. Karena mereka Kau titipkan pada kami untuk menghiasi kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Bapa, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa menangkap bahwa segala sesuatu Engkau tempatkan untuk kami, sehingga kami masih dapat bisa bertahan saat ini. Tapi kami tahu Bapa, kami dapat melihat itu semua ketika ada Roh-Mu di dalam kami. Sehingga kami dapat bersyukur. Meskipun kondisi kami tidak baik-baik saja, Bapa. Tapi kami mau belajar bersyukur. Karena kami percaya ketika Engkau mempercayakan kepada kami satu hari lagi, Engkau mempunyai rancangan yang indah untuk kami ya Bapa. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakanlah kami ya Bapa, untuk kami mendekati tahta suci-Mu. Bapa, ini kami, terimalah persembahan hati kami. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Yeranaya soralaya se, aralaya soralaha baralaya serala. Yeranalaya soralaha baralaya serala. Oralaha aralaha bakiaralaya sorala. Aralaya sora, alaraya seralaraya Kami puji abaralaya serala. kami Oratanalaya sera, abaralaya baralaya so. Ya serala barala ya surala raha barala la 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 ya kirana la barala ya surala
Haralaya se, haralaya se. Hiranalaya haralaya ralaya so. Urantakal paralaya suralaya sura. Analaya surala harahala so. Ike ratanalaya so. Raya Namo Sukya Raya Namo Alabaharalaya hiralaya so. Para para para. Ratanalaya so. hamba kami puji Bahana haralaya so. Analaya so. Marilah kita hening untuk mendengarkan suaranya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami selalu bersukacita, memuji dan memuliakan Nama. Bapa, kami mau duduk diam ya Bapa saat ini, untuk menerima santapan surgawi daripadamu. Untuk firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini, lewat anakmu terkasih Cecil ya Bapa. Bapa, urapilah dan tahirkanlah Cecil. Biarlah segala sesuatu yang diperkatakannya berasal hanya daripadamu. Dan untuk kami Bapa, basuhlah kami dengan darah putramu. Bersihkanlah kami, bukalah telinga kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami dapat mengerti pesan pribadi apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan terlebih lagi Bapa, biarlah kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan Mazmur dan bait pengantar Injil hari ini. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincanglah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku keputusannya. Bait pengantar Injil diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang terpenting yang harus kita lakukan dalam satu hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Dalam Mazmur pagi ini, saya diingatkan satu hal,
yaitu memuji, menyembah, dan segalanya itu hanya untuk Bapa. Sesuatu yang seringkali saya dan mungkin juga teman-teman yang ada di sini sering lupa. Atau mungkin berdoa dengan buru-buru, berdoa karena sudah menjadi kewajiban dan kebiasaan setiap hari, bahkan dalam penyembahan pujian, mungkin dilakukan karena kewajiban, dan tidak memberikan Bapa pujian yang sungguh-sungguh, tidak memberikan hati yang sepenuhnya untuk Dia. Fokus kita jadi terpencar di saat berkata-kata dalam doa. Itu seperti autopilot karena sudah menjadi kebiasaan. Saya rasa karena ini semua, seringkali kita melewati hari dengan gagal iman. Maksud saya dengan gagal iman dalam arti kita jadi gampang marah, gampang cemas, gampang takut, gampang jatuh ke dalam dosa. Ingat dalam Yakobus dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya mau sharing kegagalan iman yang terjadi beberapa hari yang lalu dalam diri saya. Saya lelah, saya putus asa, saya kembali bersungut-sungut kepada Bapa dan mempertanyakan kepadanya apa tujuan saya di sini. Saya kewalahan sejak pindah ke Alam Sutra. Dengan tidak adanya Mbak seperti sebelumnya, dan anak-anak yang terus-terusan bikin lelah. Dan selama 2 minggu kemarin suami sedang keluar kota, saya harus mengurus semuanya sendiri. Dan semua kerjaan serasa tidak selesai. Sehingga setiap hari saya mandi, tidur, itu semua sudah subuh. Bangun jam 5 untuk mempersiapkan anak-anak sekolah. Baru dapat tidur lagi sebentar karena harus cepat-cepat bangun lagi untuk beberes rumah dan pekerjaan rumah lainnya, menjemput anak-anak di Santa Maria, nungguin sampai sore dan sampai Alam Sutra sudah malam. Masih menyiapkan makan malam dan kembali beberes rumah lagi. Melelahkan fisik banget. Tetapi yang paling bring me down adalah di saat anak-anak susah banget diatur dan melawan dengan sangat tidak sopan. Sungguh saya lelah secara fisik dan juga mental. Putus asa dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya kembali menulis dan saya menuliskan kegagalan saya sebagai ibu, istri, sebagai anak, dan juga sebagai individu. Saya mulai berimajinasi betapa damainya keluarga ini tanpa saya. Yang ngomel-ngomel, yang teriak-teriak. Betapa enaknya anak-anak jadi tidak merasa ada benci kepada saya. Tulisan itu menjadi surat untuk Tuhan, untuk saya mempertanyakan Dia, apa gunanya saya di sini Tuhan? Jika saya terus-menerus menyakiti hati anak saya. Saya sudah berusaha, saya sudah bertobat. Saya tidak mau melakukan omelan-omelan lagi, tapi setiap kali gagal. I was at the point that I feel I am very useless. Dan inilah yang terjadi, teman-teman, ketika kita kehilangan fokus pada Tuhan. Iblis kembali menghantui dan mengintimidasi kita untuk menjatuhkan kita kembali karena dia tahu kelemahan dan jejak celah kita. Tapi Tuhan dalam kasih-Nya, dalam firman-Nya, Dia selalu bicara kepada kita. Setelah mencurahkan tangisan dalam tulisan surat tadi, saya membuka firman Tuhan, dan Dia berbicara dalam 2 Tesalonika 2:13-15. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ya, Tuhan telah dalam kasih anugerahnya memilih saya untuk diselamatkan. Bapa mau menguduskan saya, terus memproses saya dalam keluarga ini, agar pada akhirnya saya menjadi manusia baru yang tidak dapat cacat celah. Seandainya dalam kesibukan saya tidak hilang fokus kepada Tuhan, saya pasti tidak jatuh dalam intimidasi si jahat. Karena ketika kita sungguh-sungguh memuji, menyembah, mencari wajahnya dengan senantiasa, dan sungguh-sungguh mencari kekuatannya, seperti difirmankan dalam Mazmur tadi, Bapa pasti memberikannya kepada kita. Dan dalam tengah-tengah kelelahan dan keputusasaan di hari itu, Roh Kudus pasti mengingatkan kita betapa ajaib Allah kita, dan kita hanya harus taat dan bersandar kepadanya. Respon kita terhadap masalah dan situasi yang menguras jiwa dan mental dapat kita handle dengan lebih tenang, karena hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak usah dibawa stres dan emosi. Semua akan menjadi baik-baik saja, karena segala sesuatu yang harus kita alami dalam sehari itu saja, itu sudah atas izinnya dan keputusannya. Karena Dialah Tuhan, Allah kita. Di seluruh bumi berlaku keputusannya. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Mari teman-teman kita dengan sepenuh hati nyanyikan bersama satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Kau andalanku sepanjang hidupku. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bunda Maria. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, untuk santapan firman yang baru kau berikan kepada kami pagi ini. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak pilihan-Mu, dan bahwa segala sesuatu yang kau izinkan untuk terjadi, itu semua untuk memurnikan kami. Bapa, berikanlah kami hati yang selalu ingat dengan firman-Mu, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan dan dosa karena kelemahan kami, agar kami terus mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah kau lakukan dalam hidup kami masing-masing, agar kami terus berdiri teguh dalam iman dan harapan apapun yang kami harus hadapi sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bu Vila dan Pak Paulus, untuk seluruh anggota dan juga pelayan KPH, serta seluruh keluarga kami. Berkatilah kami ya Bapa, dalam pekerjaan kami, hubungan sesama dalam keluarga, dalam pertemanan, dan juga dalam kesehatan kami. Kami juga mohon perlindungan-Mu dari segala kejahatan dan kegelapan dunia ini.
Mohon juga Bapa rahmat ketaatan, semoga kami terus setia melakukan pekerjaan-Mu sampai akhir. Terima kasih Bapa. Mari berdoa untuk komunitas permohonan hati. Ya Yesus, kepadamu, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas permunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto, silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, satu halaman lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, terima kasih.